Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ada di lokasi yang tidak biasa. Kita berada di tepat di tengah Teluk Palu. Pemandangan di belakang kita adalah Teluk Palu yang mengarah ke Selat Makassar. Nah, di sana itu memisahkan antara Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Ngapain kita di sini? Kita di sini membuat konten untuk menyatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja di usia ke-80. Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Ya coba, kalau kalian, teman-teman sekalian bangun pagi di pukul 5 atau pukul 6, cobalah berjalan-jalan dan melihat situasi di jalanan. Tentu saja banyak hal yang bisa kita temui di jalanan pagi-pagi. Lah terus apa hubungannya? 80 tahun Indonesia merdeka. Sepertinya warga Indonesia bukan merasa sudah merdeka, tapi kembali merasa seperti belum mencapai titik yang diinginkan dan diamanati oleh konstitusi undang-undang dasar negara kita. Amanat konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, mensejahterakan kehidupan negara dan rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tapi nyatanya sampai di usia 80 tahun Indonesia merdeka masih jauh dari itu. Kanal Dedi Sapa Teman hari ini bulan ini bulan baik, bulan yang diperingati sebagai hari jadi, hari kemerdekaan, hari proklamasi Republik Indonesia yang ke-80. Tahukah teman-teman, seberapa banyak warga Indonesia yang bernama Agus? Bulan ini adalah bulan Agustus, dan bulan Agustus biasanya peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan meriah di seluruh pelosok negeri. Dan tentu saja yang bernama Agus biasanya mendapat spesial di bulan ini. Biasanya kalau ke warung dikasih gratis, kalau membeli tiket atau apapun dikasih diskon. Ya, beruntunglah mereka yang bernama Agus di bulan Agustus. Di awal tadi kita sudah sedikit curhat tentang bagaimana Indonesia sedang tidak baik-baik saja sampai di usia 80. Dan yang terbaru yang kita tahu adalah bendera One Piece beredar dan berkibar di mana-mana, baik di belakang mobil, di buntut bus, di kapal-kapal, di perahu nelayan, semuanya mengibarkan bendera One Piece. Itu merupakan bentuk kerisauan rakyat Indonesia tentang Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga pemerintah juga merasakan hal yang dirasakan oleh rakyat Indonesia saat ini. Kalau diungkit satu-satu secara mendetail, waduh, panjang ceritanya. Tapi hari ini kita sebenarnya membuat konten tentang kabar terbaru dari Timnas Senior Indonesia. Kabar terbaru memberitakan bahwa Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan putaran kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 yang sudah sama kita tahu bahwa Indonesia berada di satu grup dengan tim tuan rumah Arab Saudi, Irak, untuk bersaing memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia. Apa yang terjadi sampai saat ini? Sepertinya peluang kita 30%. Kenapa 30%? Kenapa enggak 60%? Ya karena kita tahu Arab Saudi dengan FIFA itu punya hubungan kedekatan yang sangat-sangat erat. Arab Saudi akan ditunjuk sebagai penyelenggara atau host Piala Dunia tahun 2036 kalau nggak salah ya. Dan tentu saja Arab Saudi jelas-jelas menginginkan tiket untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Lalu peluang kita sepertinya ya itu tadi 30% untuk timnas Indonesia bisa berlaga di lanjutan Piala Dunia 2026 nanti. Bagaimana dengan Irak? Kita tidak meremehkan Irak. Boleh jadi nanti
di fase kualifikasi putaran keempat ini Indonesia adalah juru kunci. Ya, kita tidak menyepelekan tentang kemampuan timnas kita, tetap kita mendukung dan terus memberikan support yang terbaik, doa yang tulus terbaik untuk timnas bisa mengalahkan kedua tim ini. Karena satu kali kalah pun kita masih jauh dari tiket Piala Dunia. Kabar terbaru dari pemain-pemain timnas Indonesia seperti Jay Inses. Jay Inses menjadi pemain termahal saat ini di timnas karena tersiar kabar dia sudah akan menandatangani kontrak dengan klub Italia. Banyak klub-klub yang memperebutkan tapi masih terkendala dengan pemain-pemain yang sudah berada di satu tim. Tapi yang jelasnya si Jay Inses kemungkinannya akan berlabuh pada klub Torino. Torino sebagaimana kita tahu juga bahwa klub ini sudah malang melintang di Serie A Italia dan sekota dengan tim Juventus, akan menambah kepercayaan diri timnas bisa menjadi lawan penting di putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak nanti. Sementara pemain lainnya seperti Ratnar Oratmangun sudah kembali pulih dan dalam akun sosial medianya memperlihatkan tampak lebih fit dari sebelum-sebelumnya, sudah bisa berlatih ringan dan kemungkinannya juga akan turut ambil bagian dalam putaran keempat nanti. Di sisi lain, Ole Romeni tidak akan berpuas hati dengan hanya menyaksikan timnas berlaga di lapangan menghadapi putaran keempat. Dia berusaha keras untuk bisa sembuh, untuk bisa tetap ikut dalam pertandingan-pertandingan penting di bulan September dan Oktober nanti. Itu berita yang sempat kita tangkap. Semoga saja timnas Indonesia bisa mencuri poin dari kedua tim Arab Saudi dan Irak. Semuanya tetap berpeluang dan peluang kita semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Agustus ini baiknya kita berdoa timnas Indonesia bisa menunjukkan yang terbaik. Bulan Agustus, bulan September dan Oktober. Agustus, September dan Oktober kita meraih yang terbaik. Dan itu yang kita harapkan. Demikian konten pendek hari ini. Kesimpulannya adalah kita sebenarnya terus mendukung, mendoakan yang terbaik untuk timnas di bulan September, Oktober, dan bisa mendapatkan salah satu tiket menuju Piala Dunia, Meksiko, Amerika, dan Kanada. Terlebih ini adalah bulan Agustus, mari kita terus mendukung, memberikan yang terbaik, mendoakan yang terbaik, tulus, ikhlas untuk timnas Indonesia. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan konten Dedi Sapa Teman, konten singkat pagi hari memberi semangat untuk kita sekalian. Dirgahayu Republik Indonesia, meskipun di mana-mana berkibar bendera One Piece. Pemerintah nggak usah khawatir, itu adalah bentuk keresahan, ketidakpuasan, dan bentuk berontak jiwa rakyat Indonesia yang selama ini merasa belum memiliki Indonesia dan merasa kemerdekaannya belum tercapai. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.